Anda kembali di Breaking News pemirsa, kita akan kembali memantau perjalanan udara pelatih Timnas Senior Indonesia Patrick Kluivert, di mana informasinya pesawat sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apabila kita lihat di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa, untuk penerbangan dengan nomor pesawat KLM 809 yang mana ini dinaiki oleh Patrick Kluivert ini memang sudah mendarat. Pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat baru saja mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan tentunya kita masih menunggu bagaimana ketibaan Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang baru saja ditunjuk oleh PSSI di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Bung Yuke. Selamat malam, Diandra. Baik, Bung Yuke, gimana nih Bang? Patrick Kluivert bisa memuaskan ekspektasi kita semua tidak sebagai pelatih baru Timnas Indonesia? Ya, tidak ada yang menjamin ya pergantian pelatih ini dan juga kehadiran Kluivert sebagai pengganti yang ditunjuk oleh federasi akan semerta-merta bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia yang sebagian masih falling in love ya dengan pelatih sebelumnya. Jadi saya kira kita harus bersabar memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert bagaimana nanti dia bertemu dengan para pemain Indonesia setelah ketibaannya di Jakarta ya, itu kan yang menjadi bagian rundown Kluivert pertama kali akan bertemu dengan para pemain hari ini. Setelah itu kita akan tunggu program selanjutnya apakah dia juga akan ditugasi untuk ikut memantau kompetisi domestik yang juga merupakan bagian dari proses dia untuk mendapatkan informasi tentang pemain-pemain lokal kita. Selanjutnya kita akan melihat ya dan menunggu apa-apa saja pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kluivert setelah resmi menjadi pelatih timnas senior kita. Baik, kita tahan dulu Bung Yuke perbincangan kita malam hari ini. Kita akan lihat perkembangan terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Siapa tahu Kluivert sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sana ada rekan Syahreza Zanski. Selamat malam Syahreza, seperti apa persiapan jelang kedatangan Patrick Kluivert di sana dan kabarnya pesawat saat ini sudah mendarat begitu? Ya, Diandra dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Patrick Kluivert sejatinya sudah landing ataupun mendarat di tanah air pada kali ini jelang nantinya esok diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI. Dan memang untuk situasi hingga saat ini kami bersama awak media lainnya dan juga bersama masyarakat yang turut antusias masih menunggu keluarnya Patrick Kluivert dari Terminal 3 di gate pertama. Dan kami juga melihat ada tidak hanya beberapa masyarakat, ada juga beberapa komunitas yang turut mengagumi daripada diaspora Indonesia, Belanda dan juga di mana ini hingga saat ini kami juga melihat ada beberapa puluhan dan aparat personil yang hingga saat ini masih memantau adanya keluarnya Patrick Kluivert pada hari ini. Dan di antara juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung karena tadi menarik ada banyak sekali para masyarakat yang mengenakan atribut Belanda dan juga merah putih, dan saya akan menyapa terlebih dahulu di antara dan juga pemirsa. Dan selamat malam Mas Riko. Selamat malam Mas Riko, bisa berbincang sebentar ini menggunakan atribut Belanda dan ini kemungkinan berhubungan dengan terpilihnya Patrick Kluivert oleh PSSI ya menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dari Mas Riko sendiri melihat fenomena ditunjuknya pelatih Kluivert ini seperti apa? Apakah menyambut antusias kah melihatnya? Ya, kami sih sebagai supporter ya, kami excited. Artinya kami sejauh ini hanya wait and see dulu karena kami mencoba menunggu nih apa yang bisa ditawarkan dari Kluivert dan tim nih untuk meningkatkan performa timnas gitu, entah dari latihan fisik, strategi, taktikal, ya kami masih menunggu sih gitu. Mas, apakah Mas melihat ada suatu potensi kedekatan antara Timnas Indonesia bersama pelatih baru? Karena pelatih baru ini kan asal dari Belanda dan mayoritas daripada pemain Timnas kita ini diasporanya Indonesia Belanda, Mas. Mas melihat itu sebagai peluang yang bagus kah?
Ya, artinya sih ini salah satu peluang yang bagus ya dari federasi untuk bisa menyikapi adanya beberapa isu tentang tantangan komunikasi dari Sintayong gitu. Ya, saya sih berharap sebagai supporter ya kita tetap loyalitas, kita tetap full support timnas tentang kedekatan DNA kultur dari Patrick Kluivert dan beberapa pemain diaspora kita. Saya pikir itu sangat membantu ya. Sangat membantu tentang performa timnas gitu. Entah dari strategi total football, strategi yang biasa dipakai Belanda 4-3-3 atau 4-2-3-1 favorit dari Kluivert gitu. Saya sih melihatnya ini peluang yang bagus untuk bisa meningkatkan performa timnas ya. Mas, kita berbicara mengenai pro kontra terhadap pemilihan Patrick Kluivert ini sendiri. Karena sejatinya beberapa masyarakat menganggap bahwasanya STY, Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, ini sudah berada di jalur yang tepat nih untuk mengurus jangka panjang timnas Indonesia. Lalu kemudian dicopot setelah torehan Piala AFF gagal 2024 pada kali itu. Dan Mas melihatnya sebagai pemilihan Patrick Kluivert ini, apakah ini berkesinambungan dengan masalah PSSI atau gimana nih? Ya, kami sih sebagai supporter harusnya bisa lebih dewasa ya menyikapi hal ini ya. Artinya pemecatan dari Sintayong kemarin tidak lupa kita harus tetap mengapresiasi kinerja dari Sintayong dan tim ya. Udah membawa Indonesia sejauh ini gitu. Ya, menurut saya sih itu hak dari federasi ya. Artinya mereka yang punya hak pengambil keputusan terakhir, ya kita terima aja gitu sebagai supporter. Ya pro kontra itu bagi saya sih biasa ya. Sebelumnya kan udah ada Luis Milla yang disayangkan pemecatannya tuh sebelum era Sintayong gitu. Jadi saya pikir harapan saya supporter bisa lebih dewasa gitu. Walaupun kita tetap apresiasi tentang apa yang sudah diberikan oleh Sintayong. Tetap apresiasi perjuangan beberapa pelatih timnas Indonesia termasuk Luis Milla dan juga STY. Terima kasih Mas Riko atas waktunya. Diandra dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan bersama komunitas Hollanders Indonesia jelang menunggunya daripada Patrick Kluivert pada hari ini. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriz Zanski langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita akan kembali menghubungi pengamat sepak bola, ada Bung Yuke. Baik, Bung Yuke, tadi kita sudah melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana nih Anda melihat antusias supporter masih nampak menyambut pelatih baru kita, Patrick Kluivert? Iya, semoga saja ini menjadi lembaran baru yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat, walaupun masih cukup ramai ya, kontroversi atau pro dan kontra dengan kehadiran Kluivert menggantikan STY, tapi kita harus segera move on. Harus segera beralih ke lembaran bab yang baru karena sejatinya kita ini supporter tim nasional ya yang tentu lebih diutamakan ya dibanding jadi supporter individu tertentu ya karena pelatih itu bisa datang dan pergi tapi kita sebagai supporter timnas tetap harus di hati, jadi kita harus support tim nasional. Suka tidak suka, ini adalah bagian dari dinamika yang sudah terjadi dan sudah diputuskan. Walaupun memang masih menyisakan ketidaknyamanan ya, karena pergantian kemarin memang sempat menimbulkan hiruk-pikuk. Setuju saya bahwa kita tetap harus memberikan respect dan applause terhadap pencapaian yang sudah didapat ataupun juga ditunjukkan oleh pelatih sebelumnya, Sintayong. Namun demikian, PSSI juga punya hak untuk menentukan perjalanan tim ini ke depannya dan menganggap bahwa kehadiran pelatih Patrick Kluivert ini bisa lebih mengakomodasi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan pemain untuk bisa mengusung misi lolos ke Piala Dunia. Saya kira itu sih yang paling penting ya untuk bisa kita kedepankan gitu. Jadi sudahilah polemik pergantian pelatih, kita harus move on, toh tidak bisa kembali lagi gitu ya situasinya. Jadi juga kita berpikir positif gitu sebagai supporter, kita harus objektif, yang kita dukung ini tim nasional Indonesia, bukan individu-individu tertentu di dalamnya gitu. Baik, Bung Yuke, selanjutnya Patrick Kluivert sendiri ini kan tidak akan sendiri untuk melatih timnas Indonesia. Ia akan didampingi oleh Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Bagaimana menurut Anda kolaborasi ketiganya nanti untuk melatih timnas Indonesia dan tentunya untuk selanjutnya meningkatkan performa timnas, Bung? Iya, ini sangat penting ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat sosok Patrick Kluivert
sendiri ya, tapi ini merupakan tim pelatih di mana di situ ada asisten pelatih Denny Lanzat dan juga Alex Pastur, yang ini satu paket yang pasti keduanya akan mendukung ya kinerja dari Patrick Kluivert. Tentu mereka punya bagian tugas dan main job masing-masing. Jika Kluivert memang ditugaskan tentu sebagai manajer, yang diharapkan lebih dilihat sebagai figurnya karena dia merupakan legenda Belanda yang sangat dihormati, terutama untuk para pemain diaspora pastinya. Namun dari sisi taktikal, kemudian drilling untuk latihan dan seterusnya, mungkin nanti akan menjadi bagian tugas dari asistennya, yaitu Alex Pastur dan juga Denny Lanzat. Saya kira tugas-tugas inilah yang harus bisa disinergikan oleh Patrick Kluivert untuk bisa mengendalikan kamar ganti, yang kemudian endingnya ataupun ujungnya mencapai chemistry dengan para pemain, terutama pemain abroad kita yang pasti akan mendominasi timnas untuk kualifikasi babak ketiga ini melawan Australia yang berat. Itu yang paling penting ya, untuk segera mendapatkan harmoni, terutama dari sisi kultur. Saya kira sudah tidak ada alasan lagi, tidak ada handicap lagi. Ini semoga saja bisa mempermudah awalan dari debutnya Patrick Kluivert bersama timnas kita. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bung Yuke sudah bergabung bersama iNews sore hari ini. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas dan salam sehat selalu Bung. Pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 Kedatangan Internasional. Saat ini kita pantau pemirsa, awak media dan juga para pendukung sudah bersiaga untuk menyambut kedatangan pelatih timnas baru Indonesia, yaitu Patrick Kluivert bersama rombongannya. Dan tadi kita sudah mendapatkan kabar pemirsa, pesawat yang ditumpangi oleh Kluivert sendiri ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, di mana tadi Kluivert menaiki pesawat dengan nomor penerbangan KL809. Tadi baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 13 menit yang lalu, atau sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Kluivert berangkat dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dan ia menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines dengan kode penerbangan KL809. Sementara penerbangan itu sendiri tidak langsung menuju ke Jakarta, melainkan transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pesawatnya tadi setelah transit berangkat kembali menuju Jakarta pada pukul 18:10 waktu Malaysia, dan baru saja tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pemirsa, juga asisten dari Patrick Kluivert yaitu Denny Lanzat juga dikabarkan ini sudah tiba pesawatnya dari Bangkok. Denny Lanzat tiba pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tapi memang belum nampak keluar. Diperkirakan memang mereka akan keluar bersama-sama. Patrick Kluivert sendiri dikabarkan sudah tiba di Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Dan apabila kita lihat pemirsa, di dalam pintu kedatangan, pengamanan juga nampak cukup ketat. Ada sejumlah personel kepolisian yang disiagakan di dalam untuk melakukan pengamanan. Mengingat juga di luar pintu kedatangan, ini sejumlah pendukung maupun juga awak media ini sudah menunggu sejak sore hari tadi. Mereka menunggu
kedatangan pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Dan pemirsa, rencananya PSSI juga akan menggelar konferensi pers soal pelatih Timnas baru pengganti Sintayong ini pada esok hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di Hotel Mulia pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada konferensi pers tersebut, rencananya pihak PSSI akan mengenalkan secara langsung Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia atau pelatih kepala Timnas Indonesia. Sementara itu, Patrick Kluivert ini tidak akan melatih Indonesia atau Timnas Indonesia sendirian saja, tetapi juga ada 2 asisten pelatihnya yang akan turut membantu dirinya dalam melatih Timnas Indonesia, yaitu ada Denny Lanzat dan juga Alex Pastur. Kita hingga saat ini masih terus menantikan kedatangan Kluivert di pintu kedatangan internasional di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa. Memang apabila kita lihat dari alur sendiri, tidak serta-merta saat tiba di bandara, Patrick Kluivert akan melalui jalur imigrasi terlebih dahulu, kemudian juga bisa menunggu bagasi terlebih dahulu, jadi memang tidak langsung keluar di pintu kedatangan ini, pemirsa. Dan apabila kita lihat tadi pesawat dari Patrick Kluivert ini sudah tiba sejak pukul 18.40 waktu Indonesia Barat atau sekitar 17 menit yang lalu. Pesawat yang dinaiki oleh Patrick Kluivert tadi merupakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines dengan kode penerbangan KL809. Sebelumnya, Kluivert berangkat dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines dengan kode penerbangan KL809. Penerbangan tersebut memang tidak langsung menuju ke Jakarta atau bukan direct flight, tetapi transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi. Pesawat yang dinaiki Kluivert tadi take off atau berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia pukul 18.10 waktu Malaysia dan tiba sekitar 19 menit yang lalu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan sejauh ini pemirsa, para awak media beserta juga para pendukung ini masih menantikan kedatangan dari Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang baru. Cek, 1, 2, Dian. Masih Diandra ya? Baik, pemirsa, saat ini kita akan kembali terhubung dengan rekan Syahreza Zanski yang berada langsung di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengetahui informasi terkini di sana. Selamat malam, Syahreza. Syahreza. Ya, malam Diandra. Bagaimana perkembangan terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Syahreza?
Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Memang untuk kabar daripada Patrick Kluivert yang tiba di Indonesia hingga saat ini kami masih menanti, karena sejatinya pesawat yang ditunggangi oleh Patrick Kluivert sudah tiba sejak pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan pantauan kami khususnya di Terminal 3 di pintu pertama, hingga saat ini belum terlihat adanya Patrick Kluivert ataupun bahkan asisten pelatihnya yakni Denny Lanzat begitu. Mengingat dari pihak dari Denny Lanzat sendiri ini sudah tiba sejak pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, dan kedati terlepas mereka sudah mulai mendarat di tanah air, memang untuk di gate pertama ini belum terlihat adanya kedua pelatih yang nantinya akan menakodai Garuda Indonesia di versi terbaru pada esok hari yang nantinya akan diperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik oleh pihak PSSI pada esok hari pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di suatu hotel di Jakarta Pusat. Namun bisa dijabarkan kembali Diandra dan juga pemirsa, hari ini situasinya sudah mulai begitu padat di area luar gate pertama. Masyarakat begitu antusias ataupun mereka yang baru saja lalu lalang ini menyempatkan waktu untuk berhenti di gate pertama untuk melihat seperti apa sosok pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang nantinya akan diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya dalam waktu 2,5 bulan nanti Patrick Kluivert mendapatkan tugas yang sangat amat berat dan juga ekspektasi publik yang sangat tinggi, mengingat harus bisa lolos di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kini posisi Indonesia ada di peringkat ketiga. Para masyarakat juga berharap agar Indonesia bisa lolos oleh pelatih yang baru, mengingat pelatih kali ini ditunjuk oleh pihak PSSI lantaran memiliki kebudayaan dan juga keterkaitan yang kuat, mengingat ini pelatih berasal dari Belanda dan juga banyak sekali para pemain diaspora kita Indonesia campuran Belanda, dan ini diharapkan bisa menjadi pemecahan solusi mengenai komunikasi yang sempat dikendalakan oleh pelatih sebelumnya yakni Sintayong terhadap PSSI dan juga jajaran pemainnya. Namun bisa dipastikan hari ini Patrick Kluivert belum terlihat dan juga Denny Lanzat juga belum terlihat di gate pertama di Terminal 3. Namun untuk bisa diketahui Diandra dan juga pemirsa, kami tadi habis berbincang dengan salah satu supporter komunitas Hollanders Indonesia yang memantau adanya perkembangan diaspora Indonesia dan juga mengagumi beberapa pelatih kecampuran Belanda Indonesia, yang mengatakan bahwasanya mereka sangat antusias sekali menerima pelatih Belanda yang nantinya akan menunggangi timnas Garuda Muda hingga ke depannya. Dan memang terlepas dari pro kontra adanya setuju ataupun tidak setujunya dicopotnya pelatih Sintayong, namun ia menghimbau agar masyarakat terus mendukung apapun keputusan PSSI, karena ranahnya sudah ada di PSSI, di mana PSSI merasa bahwasanya pelatih sebelumnya tidak memenuhi ataupun tidak mengakomodir kebutuhan PSSI seperti dari segala segi bahasa dan juga dinamika yang berkembang di ruang ganti para pemain. Namun kita doakan semoga pelatih Patrick Kluivert yang menjadi opsi ataupun menjadi pilihan PSSI ini bisa memenuhi ekspektasi publik, khususnya bisa tembus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun bisa dipastikan Diandra dan juga pemirsa bahwa hari ini Kluivert belum keluar dan Denny Lanzat juga belum keluar sebagai asisten pelatih yang nanti akan menemani daripada Kluivert sendiri. Namun hingga saat ini kami bersama awak media lainnya dan juga para supporter yang sudah mulai berdatangan dan bersuah foto dan juga menanti kedatangan Kluivert ini sudah begitu ramai, khususnya di Terminal 3 gate pertama. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, Syahreza, kalau misalnya kita lihat di sana, para supporter sudah cukup ramai menunggu kedatangan dari Patrick Kluivert. Sementara itu bagaimana dengan pengamanannya? Baik, Diandra dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai keamanan, kami tadi melihat ada Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta yang sudah mulai menjaga pos daripada Terminal 3 gate pertama sejak pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan kami, Diandra dan juga pemirsa, baru saja mendengar suara teriak sorak oleh para masyarakat. Kami masih menunggu apakah ini benar Patrick Kluivert yang baru saja keluar dari Terminal 3 gate pertama, ataupun Denny Lanzat yang juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Diandra, kami juga masih menunggu apakah
ini huru-haranya sudah menandakan adanya Patrick Kluivert. Kami bersama awak media masih menunggu seperti apa rupa ataupun wajah baru daripada pelatih timnas Indonesia beserta asistennya, mengingat ini bukan main-main Diandra dan juga pemirsa. Dari Patrick Kluivert sendiri ini mempunyai riwayat hidup yang begitu mentereng, seperti dia merupakan ex pelatih timnas Curaçao dan juga sebagai asisten pelatih timnas Belanda dan juga sebagai direktur teknis klub Paris Saint-Germain dan juga direktur Akademi Barcelona. Inilah yang menjadi pertimbangan dari pihak PSSI untuk bisa memilih Kluivert dan memutuskan untuk mengontrak Kluivert 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun sebulan. Jika digabungkan tentunya menjadi 4 tahun, namun ini hanyalah opsi perpanjangan apabila timnas Indonesia bisa sukses untuk nembus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Kluivert tidak sendiri, Diandra dan juga pemirsa, menggaet beberapa asisten pelatih ternama yang sudah melatih beberapa klub di Eropa seperti Alex Pastoor yang merupakan asisten pelatih ataupun maksudnya Alex Pastoor ini akan membantu Kluivert sebagai asisten pelatih dan juga dia merupakan mantan pemain Almere City yang merupakan klub asal Belanda. Dan juga tidak hanya Alex Pastoor, akan ada Danny Lanzat yang tiba pada hari ini pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, namun keberadaannya belum kami bisa lihat di gate pertama. Dan yang bersangkutan merupakan asisten menjabat sebagai asisten pelatih daripada Patrick Kluivert sendiri. Dan Diandra dan juga pemirsa, perlu diketahui memang hari ini kami masih menunggu keluarnya daripada Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzat. Dan tadi berbicara mengenai keamanan, memang sudah ada beberapa personil keamanan yang menunggu bahkan sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kami melihat ada puluhan aparat keamanan Bandara Soekarno-Hatta dan juga melihat ada beberapa pimpinan yang sudah mulai memantau sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan untuk Terminal 3 dan di gate pertama ada banyak sekali masyarakat yang menanti wajah baru pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, dan ada beberapa awak media juga yang senantiasa menunggu untuk melihat seperti apa nanti perbincangan Kluivert dengan awak media lainnya. Dan memang hingga saat ini antusias membludak, tidak seperti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, masih begitu sepi. Dan kini Diandra dan juga pemirsa, kami terlihat begitu antusias bersama para masyarakat lainnya untuk mengawal keluarnya daripada Patrick Kluivert pada hari ini. Sementara itu Diandra, balik ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Syahreza Zanski. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ini merupakan visual terkini masih di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hingga saat ini, para awak media dan juga supporter masih terus menantikan kedatangan dari pelatih timnas Indonesia yang baru, yaitu Patrick Kluivert, yang akan tiba pada sore hari ini. Dan pesawat dari Patrick Kluivert sendiri ini sudah tiba pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini memang masih belum nampak keluar dari pintu 1. Para supporter juga terus menunggu, pemirsa, sudah mulai ramai. Sementara dengan banyaknya supporter atau pendukung yang menantikan kedatangan dari Patrick Kluivert malam hari ini, pengamanan juga diperketat, di mana tadi berdasarkan laporan dari rekan kami, Syahreza Zanski, mengatakan bahwa Kapolresta Bandara juga turun untuk memantau langsung pengamanan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta menyambut kedatangan dari pelatih baru Timnas Garuda, Patrick Kluivert. Sebelumnya pemirsa,
Pesawat yang dinaiki Patrick Kluivert sendiri sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, sekitar 20 menit yang lalu. Dan penerbangan tadi berangkat dari Kuala Lumpur pada pukul 18.10 waktu Malaysia, di mana sebelumnya Kluivert berangkat dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines dengan kode penerbangan KL809. Penerbangan tersebut tidak langsung menuju ke Jakarta, melainkan transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum mendarat di Soekarno-Hatta pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi. Tentunya masyarakat, para pendukung, dan juga awak media masih terus menantikan kedatangan Patrick Kluivert untuk keluar dari pintu kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 kedatangan internasional. Dan sebelumnya pemirsa, PSSI mengumumkan Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 lalu, di mana legenda sepak bola Belanda itu dikontrak hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan. Dan rencananya PSSI pada esok hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 akan menggelar konferensi pers soal pelatih timnas baru pengganti Sinteyong tersebut. Rencananya konferensi pers akan dilakukan di Hotel Mulia pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana dalam kesempatan tersebut PSSI akan langsung memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sendiri tidak akan sendiri dalam melatih Timnas Indonesia, pemirsa. Ia akan didampingi oleh 2 asisten pelatihnya, yakni Denny Lanzat dan juga Alex Pastur. Kabarnya Denny Lanzat juga sudah tiba di Indonesia, pemirsa, setelah melalui penerbangan dari Bangkok dan sudah tiba di Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi. Namun memang hingga saat ini Denny Lanzat maupun juga Patrick Kluivert belum nampak keluar dari pintu kedatangan internasional yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Apabila kita lihat di layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan visual terkini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Di kiri kanan kiri atas, pemirsa, di layar kaca Anda, ini merupakan visual dari para pendukung yang menantikan kedatangan dari Patrick Kluivert. Sementara di kiri bawah, pemirsa, ini merupakan visual terkini di pintu kedatangan, tepatnya di gate 1 kedatangan internasional. Dan kita tentunya terus menantikan kedatangan Patrick Kluivert, pemirsa, yang hingga saat ini belum juga muncul di gerbang 1 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya Patrick Kluivert sudah tiba di Jakarta pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Kita terus menantikan di mana di Bandara Soekarno-Hatta sendiri nampak, pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda antusiasme para pendukung
para supporter yang penasaran akan pelatih timnas baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang tiba pada malam hari ini. Para awak media ini sudah bersiaga menyambut kedatangan dari Patrick Kluivert yang sudah tiba pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi. Apabila kita lihat memang belum nampak Patrick Kluivert, belum keluar dari pintu kedatangan pemirsa. Namun apabila kita lihat secara alur imigrasi juga, ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama dari sejak mendarat, kemudian turun pesawat, hingga selanjutnya harus menempuh jalur imigrasi terlebih dahulu, kemudian menunggu bagasi, baru selesai dan juga bisa keluar dari bandara untuk menuju ke penginapannya. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.